nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana, Bu Ika, sehat? Alhamdulillah. Pak Ali, boleh ngobrol-ngobrol bentar nggak nih? Boleh, boleh, boleh. Oke, sekarang badannya masih sweaty? Sedikit-sedikit. Oke, saya tunggu Bapak untuk ganti baju, dandan yang cakep. Kita ngobrol di channel saya, boleh? Boleh, boleh. Siap, siap. Oke, saya tunggu ya Bapak ya. Oke. Oke guys, nanti kita Oke. ketemu ngobrol dengan Bapak siapa ini? Ali Soleh Al-Qawi. Oke, di belakangnya tulisannya keren ya Pak nih. Ini kalau saya di lapangan baseball, saya dipanggilnya Coach Ayub. Wish. Nama belakang. Oke keren, pengen tahu nggak nih Bapak Ibu pemirsa Alreska, Sobat Alreska? Tetap stay tune dan kita tunggu Pak Ali ganti baju dulu. Siap. Gimana? Udah ganti? Udah ganti dong. Ngobrol dikit dong. Boleh, boleh. Yuk, ngobrol di sini aja ya. Oke, siap. Oke. Aduh. Halo semuanya, nama saya Ali Saleh Alayubi, biasa dipanggil kalau di sekolah Pali, tapi kalau di lapangan biasanya Coach Ayub karena nama belakangnya ya. Kemudian saya di sini mengajar PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Saya sudah menjadi guru kurang lebih dari tahun 2015. Ya, kurang lebih hampir 7 tahun lebih ya. Dan selain menjadi guru, saya pun menjadi seorang pelatih baseball ya. Dan kurang lebih sekitar dari 2012 kurang lebih, jadi hampir 10 tahun ya, dan memang hampir 10 tahun untuk jadi pelatih baseball. Dan selain menjadi guru, sebagai pelatih saya pun sebagai konsultan pelatih fisik biasanya ya. Dan terakhir saya sebagai pelatih baseball Provinsi Banten, Baseball Woman ya, tahun 2021 kemarin ke Jurnas. Seperti itu. Banyak banget pengalamannya. Oke. Tetap stay tune di channel Areska. Lucu ya? Ya. Ini seneng nggak masuk channel saya? Wah, senang dong karena inilah Ngomong-ngomong, Bapak punya channel juga ya? Ya, punya channel tapi jarang diurus ya, karena itu di kesibukan yang ya cukup padat, karena selain mengajar sebagai pendidikan jasmani ya atau guru olahraga, Sabtu Minggu pun saya aktif melatih. Jadi ya seperti itulah. Jadi jarang diurus channelnya. Mantap. Bisa sebutin channelnya apa Pak? Yup Fit ya. Amazing. Yup Fit ya, nama belakang, dan suka olahraga jadi harus fit ya, seperti itu. Pengalaman yang sangat berkesan menurut saya adalah ketika saya melatih. Waktu itu tahun 2017 saya menjadi pelatih timnas Indonesia U15. Ya, waktu itu di Korea Selatan, di mana Indonesia mencapai peringkat 5 Asia ya. Dan memang bad luck juga karena Indonesia berada di grup, bisa dibilang grup neraka ya, karena satu grup dengan Jepang dengan Korea. Jepang dan Korea itu baseballnya itu bisa dibilang nomor 1 dan 3-nya dunia. Jadi bad luck sekali karena di grup sebelah ya cuma negara-negara yang ibarat yang masih berkembang di baseballnya. Selain itu pun yang paling sangat berkesan juga adalah ketika mewakili Indonesia mendapat kesempatan training camp, baseball training camp di Jepang, Fukuoka ya. Itu sama, tahun yang sama 2017. Saya sebagai pelatih juga mewakili Indonesia juga berkesempatan di sana. Oke, pengalaman mengajar yang paling berkesan juga menurut saya adalah mengajar di sekolah internasional di mana kurikulumnya Cambridge. Saya di sana mengajar level primary atau kalau di Indonesia mungkin setingkat SD ya. Dan saya pun pernah memegang level secondary atau setingkat SMP dan SMA ya di Sekolah Bina Persada Bandung ya. Kemudian yang terakhir di Kinderfield, Highfield, level primary juga seperti itu. Dan sekarang terakhir di level usia 15 sampai 18 yaitu usia-usia SMA di Aliza.
seperti itu. Oke, pengalaman yang paling menyenangkan dalam mengajar adalah ketika saya mengajar tingkat atau level primary atau SD, di mana seluruh anak-anak itu sangat-sangat menyenangkan, sangat menikmati semua pembelajaran, sangat menikmati permainan yang merujuk pada tujuan pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani. Dan saya pun menyukai kehidupan anak-anak ya, terutama level SD atau primary ya, dan saya pun suka sekali memberikan permainan-permainan yang bisa dibilang cukup menyenangkan dan membuat anak-anak betah, karena kuncinya adalah ketika belajar atau memberi pembelajaran ke anak-anak adalah bagaimana dia bisa fun, menikmati apa yang dia lakukan. Karena dengan menikmati apa yang dia lakukan, disitulah tahapan pembelajaran lebih cepat masuk ke dalam pengetahuan mereka, seperti itu. Oke, untuk tantangan di level SMA adalah ketika anak usia SMA ini kategori usia remaja atau dewasa awal ya. Dewasa awal ini dimana siswanya itu benar-benar sangat mudah bosan, sangat mudah tidak suka dengan aktivitas yang berkeringat, karena dunia mereka pun sudah berbeda dengan dunia anak-anak, di mana dunia anak-anak memang dunia mereka bermain. Dibandingkan anak SMA ini memang mereka cenderung lebih ke arah yang pergaulan sesama dan emosional dan tentang fashion dan segala macamnya. Karena itulah namanya SMA, tantangannya sangat sulit di kemudian mereka pun berkeringat pun mereka tidak merasa nyaman ketika berkeringat. Akhirnya ya itulah tantangan. Tapi bagaimanapun juga mereka ini butuh yang namanya kebugaran ya, dimana faktor penting utama atau faktor penunjang utama dalam semua kehidupan. Jika kalian tidak bugar, otomatis kalian tidak bisa melakukan aktivitas apapun dengan lancar. Misalkan Anda sakit, pasti akan kesulitan untuk belajar, karena ya tadi membutuhkan konsentrasi yang cukup baik dan fisik yang cukup baik juga untuk menunjang pembelajaran atau melakukan pekerjaan. Jadi ke strategi ya, untuk strategi menghadapi siswa yang mudah bosan, kemudian yang mudah istilahnya kurang minat dengan pembelajaran olahraga, saya memberikan strategi yaitu permainan, di mana permainan ini yang benar-benar membuat challenge ke mereka. Misalkan contoh dalam permainan bola basket, kita otomatis memisahkan dulu antara wanita dengan laki-laki, karena kalau digabungkan yang dikhawatirkan adalah gap ya, terutama kemampuan melakukan dribble ataupun passing. Pertama, pisahkan dulu antara perempuan dengan laki-laki. Kemudian setelah itu beri permainan-permainan yang istilahnya memacu kompetisi mereka. Misalkan dari total 24 siswa laki-laki ada 12. Kita bagi kelompok kecil lagi dari 12 siswa yang laki-laki dibagi menjadi 3. Misalkan 3 on 3 kita bikin lagi kompetisi-kompetisi. Begitupun yang perempuan. Yang perempuan pun siswa mungkin agak kesulitan ketika melakukan aktivitas permainan bola basket, yaitu passing atau dribble. Kita modifikasi lagi dengan misalkan aturannya tidak dribble, atau misalkan dribblenya boleh sekali, boleh melangkah 5 kali, yang aturannya memang 3 kali. Jadi kita pun harus memodifikasi permainan-permainan olahraga yang dimana memudahkan siswa kita untuk melakukan seperti itu. Jadi diharapkan dengan permainan yang lebih menantang, anak itu bisa menumbuh kembangkan ketertarikan mereka dengan aktivitas olahraga. Bisa dengan reward. Kalau saya sebelumnya itu pernah memberikan reward ke tim atau grup yang menang. Misalkan satu tim, misalkan 3 orang yang menang, nanti Bapak traktir minuman, misalkan es teh manis kah, atau teh botol atau teh-tehan seperti itu. Jadi seperti itu mungkin.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sebarkan ke teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Oke, terakhir untuk Sobat Areska semuanya, tips dari saya agar tetap bugar, baik di rumah maupun di luar, adalah kalian sebisa mungkin workout atau olahraga dimanapun dan kapanpun. Ya, nggak usah pergi jauh-jauh ke gym atau ke pusat fitness lainnya. Cukup di rumah pun kalian bisa bugar dengan misalkan kalian melihat tontonan YouTube, mengikuti gerakan-gerakan workout yang sederhana. Tidak harus sampai setengah jam, tidak. Saya pun biasa melakukan di rumah mungkin setiap hari cuma 5 sampai 10 menit saja cukup. Yang terpenting adalah konsisten melakukan workout. Karena apa yang kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus itu bisa berdampak besar untuk kehidupan kita. Jadi tetap bugar. Mantap. Oke, terima kasih Pak Ali untuk waktunya. Jangan bosan-bosan ya. Dan tadi terima kasih closing statementnya. Tadi apa? Tetap workout di rumah secara konsisten. Nah, itu kata kuncinya, workout